Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tim Bintanjani. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi media komunikasi. Di antara lainnya, di sini ada sejarah perkembangan teknologi media komunikasi, yaitu masa prasejarah. Pada zaman ini, komunikasi terbatas pada bentuk suara dengsungan dan menggunakan isyarat tangan. Manusia mulai mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Kemudian mereka melukiskan pada dinding-dinding gua tempat mereka tinggal. Dan lalu untuk menggambarkan informasi yang diperoleh, mereka menggambarkannya pada dinding-dinding gua tentang berburu dan binatang yang diburu. Lalu diciptakan dan digunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, dan isyarat asap seperti alat pemberi peringatan terhadap bahaya. Di sini ada masa sejarah. Yang pertama itu ada tahun 3000 sebelum Masehi. Tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang disebut piktografi. Yang kedua, pada tahun 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir berkomunikasi menggunakan huruf hieroglifis. Yang ketiga, pada 500 sebelum Masehi, manusia mengenal cara membuat kertas dari pohon papyrus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Dan yang keempat, tahun 105 Masehi, manusia mengenal kertas yang kita sering gunakan di masa sekarang. Pertama kali dikenalkan oleh orang Cina. Baik, di sini ada perkembangan telekomunikasi dari telepon kabel hingga smartphone. Teknologi komunikasi seiring dengan perkembangan yang pesat di bidang teknologi komunikasi, pemahaman mengenai teknologi komunikasi banyak mendapatkan sorotan ahli komunikasi. Salah satunya dari Everett M. Roenger yang melihat bahwa teknologi komunikasi merupakan perangkat keras dalam struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, proses, dan melakukan tukar informasi dengan individu lainnya. Baik, di sini menurut Roger, teknologi komunikasi mengondisikan penggunaan untuk melakukan demasifikasi dalam mengontrol pesan, menyesuaikan diri dengan standar teknis pemakaian teknologi komunikasi, serta meningkatkan interaksi dengan individu lain tanpa mengenal hambatan jarak. Di sini menurut MC Ober, mengkaitkan teknologi komunikasi dengan kebudayaan melalui beberapa sudut pandang. Yang pertama, teknologi komunikasi dianggap sebagai faktor determinan dalam masyarakat. Yang kedua, teknologi komunikasi sebagai produk industrialisasi yang diciptakan dengan massal dalam jumlah yang sangat banyak. Yang ketiga, teknologi komunikasi melahirkan alat yang baru yang tidak semua orang mengenalnya dengan baik. Di sini ada jenis-jenis media komunikasi menurut karakteristik dalam menyampaikan informasi, berita, dan pesan. Cukup banyak media yang dapat digunakan. Hal ini sangat tergantung dari bentuk komunikasi yang dilakukan. Yang pertama itu ada media antar pribadi, misalnya melalui orang yang berkunjung ke pasar pada hari tertentu. Pesan dan telepon merupakan media komunikasi antar pribadi. Setelah itu ada media kelompok. Media kelompok yaitu merupakan melibatkan khalayak lebih dari 15 orang. Maka media komunikasi yang banyak digunakan dalam media kelompok misalnya seperti rapat, seminar. Ketiga, media publik yaitu melibatkan khalayak lebih dari 200 orang. Maka media komunikasi digunakan biasanya disebut media publik, misalnya kayak rapat partai. Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak penerima dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan televisi. Baik, di sini ada media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya.
Dan di sini ada media massa, yaitu ada TV, radio. Media menurut sifatnya, penggolongan media dari segi sifatnya menurut Moh Ali Aziz dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu media tradisional dan media modern. Di sini media tradisional yaitu berbagai macam seni pertunjukan yang secara tradisional dipentaskan di depan umum atau khalayak, terutama sebagai sarana hiburan yang memiliki sifat komunikatif seperti wayang, drama, dan lain sebagainya. Dan di sini media modern itu yang diistilahkan juga dengan media elektronika, yaitu media yang dilahirkan dari teknologi yang termasuk media modern ini antara lain televisi, radio, pers, dan lain sebagainya. Baik, di sini kesimpulannya adalah perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam hal interaksi antar manusia. Kemajuan teknologi membuat komunikasi menjadi semakin mudah, dan saat ini tidak dapat bertemu secara langsung, kita pun tetap dapat menjalin komunikasi dengan baik. Adanya fasilitas-fasilitas untuk berkomunikasi seperti media sosial dan instant messenger yang bisa digunakan untuk chatting, membuat smartphone yang banyak diminati oleh kaum muda. Apalagi saat ini sudah banyak aplikasi untuk berkomunikasi yang bisa diunduh secara gratis dengan fasilitas yang lebih lengkap seperti mengirim foto dan pesan suara. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.